Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dari kelas MJ 401. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi mengenai kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama tahun 2026. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, IHSG, hingga kondisi konsumsi dan ketenagakerjaan. Secara umum, selama 7 bulan pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kondisi yang cukup terjaga. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5% dan inflasi masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Namun di sisi lain mulai muncul beberapa tekanan. Konsumsi masyarakat mulai melambat, keyakinan konsumen mengalami penurunan, rupiah melemah, dan pasar saham juga mengalami tekanan. Jadi dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini bukan sedang mengalami krisis, tetapi terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan resiko dan tekanan ekonomi. Indikator pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk melihat kesehatan perekonomian suatu negara. Selama 7 bulan pertama tahun 2026, aktivitas ekonomi Indonesia masih berjalan dan pertumbuhan tetap terjaga. Hal ini didukung oleh beberapa komponen utama seperti konsumsi rumah tangga, investasi, kegiatan produksi, ekspor dan impor, serta belanja pemerintah. Namun, Indonesia tetap perlu berhati-hati karena kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Artinya, tantangannya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan tersebut agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil bagi masyarakat. Indikator kedua adalah inflasi. Inflasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa meningkat terlalu tinggi, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin berkurang. Namun berdasarkan materi yang dibahas, inflasi Indonesia masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan. Ini merupakan sinyal yang positif, karena menunjukkan bahwa stabilitas harga masih relatif terjaga. Hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta pengendalian pasokan dan distribusi barang. Yang selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Perlemahan rupiah menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian Indonesia karena nilai tukar sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global, arus modal, kebijaksanaan negara lain, dan sentimen investor. Dalam materi ini disebutkan bahwa pada awal tahun rupiah, beberapa di sekitar Rp16.670 per dolar Amerika. Sedangkan pada 31 Juli 2026 berada di sekitar Rp18.040 per dolar. Walaupun pada hari tersebut rupiah sempat menguat 0,19%, secara keseluruhan pelemahan nilai tukar tetap menjadi perhatian. Karena itu, stabilitas rupiah perlu dijaga agar tidak memberikan tekanan yang terlalu besar terhadap perekonomian domestik. Indikator berikutnya adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG dapat digunakan untuk melihat kondisi pasar keuangan sekaligus mencerminkan sentimen investor terhadap perekonomian Indonesia. Ketika investor optimis terhadap prospek ekonomi dan perusahaan, pasar saham cenderung mendapatkan sentimen positif. Sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan tekanan terhadap pasar saham. Karena itu, perkembangan IHSG selama 7 bulan pertama 2026 menjadi salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana pelaku pasar merespon kondisi ekonomi dan kebijakan yang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang cukup penting, yaitu keyakinan konsumen. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen pada Juni 2026 berada di level 116,4, turun dari 117,5 pada Mei 2026. Walaupun masyarakat masih berada kategori optimis, penurunan ini menunjukkan bahwa optimisme masyarakat mulai melemah. Masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melihat kondisi ekonomi ke dalam maupun mengambil keputusan konsumsi. Menurut saya, indikator ini perlu diperhatikan karena jika keyakinan konsumen terus menurun, masyarakat bisa menahan pengeluaran. Pada akhirnya, hal tersebut dapat memberikan tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Penurunan keyakinan konsumen kemudian mulai terlihat pada penjualan retail. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan eceran mulai mengalami kontraksi. Artinya, aktivitas belanja masyarakat mulai mengalami pelemahan. Hal ini penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungannya dapat kita kaitkan secara sederhana. Ketika keyakinan konsumen turun, masyarakat menjadi lebih berhati-hati.
Kemudian belanja berkurang, penjualan retail melemah, dan kondisi ini terus berlanjut. Konsumsi rumah tangga dapat ikut melambat. Jadi penurunan jumlah retail merupakan sinyal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Indikator ketujuh adalah kondisi ketenaga kerjaan. Selama periode yang dibahas, tercatat lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK. Angka ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih menghadapi tekanan dan pertahanan tenaga kerja. PHK tertentu tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan pekerjaannya, tetapi juga dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian. Ketika seorang kehilangan pekerjaannya, pendapatan akan menurun. Akibatnya kemampuan konsumsi juga dapat berkurang. Jadi PHK dapat menciptakan efek berantai, yaitu pendapatan turun, daya beli melemah, konsumsi berkurang, dan akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap aktivasi ekonomi. Indikator terakhir yang saya bahas adalah harga BBM non-subsidi. Harga BBM yang relatif tinggi tidak hanya berdampak pada masyarakat yang menggunakan kendaraan, tetapi juga berdampak terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan biaya operasional perusahaan. Sederhananya, ketika harga BBM meningkat, biaya transportasi ikut meningkat. Kemudian pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar dan ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya menjadi lebih kecil. Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, daya beli masyarakat dapat semakin tertekan dan konsumsi rumah tangga juga berpotensi mengalami pelemahan. Karena itu, biaya energi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dari berbagai indikator yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama 2026 masih relatif terjaga, tetapi belum sepenuhnya bebas dari tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih berjalan dan inflasi masih terkendali. Namun di sisi lain terdapat tekanan dari perlemahan rupiah, kondisi pasar saham, penurunan keyakinan konsumen, kontraksi penjualan retail, PHK, serta tingginya biaya energi. Menurut saya, keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Yang juga sangat penting adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas harga, mulai nilai tukar uang, investasi, serta tekanan ekonomi Indonesia terhadap tekanan dari luar negeri. Sebagai penutup, menurut saya solusi pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi. Prioritas yang paling penting adalah mengembalikan daya beli masyarakat. Ada 3 langkah utama yang menurut saya perlu menjadi prioritas. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan menekan angka PHK, sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang lebih stabil. Yang kedua adalah memulihkan daya beli masyarakat, misalnya melalui stimulus yang benar-benar masuk ke sektor konsumsi dan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, mengendalikan biaya hidup dan energi, terutama agar harga kebutuhan dan biaya transportasi tidak semakin membebani masyarakat. Jika masyarakat kembali memiliki pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang cukup, maka keyakinan konsumen dapat meningkat. Penjualan retail membaik, konsumsi kebutuhan kembali tumbuh, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat. Demikian presentasi yang saya sampaikan kali ini terkait ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.